Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Maqasid Al-Syariah menurut Jaisar Auda. Sebelum saya menjelaskan, izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Margarita adalah Marginise dengan NIM 222111032 dari kelas HES 3A. Pengertian Maqasid Al-Syariah. Apa sih Maqasid Al-Syariah? Maqasid Al-Syariah dapat dipahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengatakan pada kerusakan tatanan sosial. Yang kedua, fitur sistem Jaisar Auda. Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, ada 6 fitur sistem yang dioptimalkan Jaisar Auda sebagai pisau analisis. Yang pertama yaitu cognitive nature. Apa sih cognitive nature? Cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Auda sendiri menekankan pentingnya memisahkan teks Al-Quran dan As-Sunnah dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fikih, dan fatwa. Syariah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syariah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus diselesaikan di tengah kehidupan. Secara sederhana, syariah berarti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua ada fiqh, usaha seorang ahli fiqh yang lahir dari pikiran dan ijtihad dengan berpijak pada Al-Quran dan Sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. Fatwa, penerapan syariah dan fiqh di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini. Yang kedua, Wollens. Jaisar Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik penting dihidupan dalam usul fikih karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini akan diperoleh pengertian yang holistik sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Pengertian yang holistik sendiri itu adalah cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Yang ketiga, openness. Jaisar Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan itu diperlukan melalui yang pertama, mekanisme keterbukaan dengan mengubah kognitif kultur. Mengubah kognitif kultur berarti mengubah sudut pandang atau kerangka cara berpikir. Yang kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofi agar tidak terjebak pada pengklasifikasian binder, tidak sensitif terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Yang keempat, internet. Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki di mana sebuah sistem terbangun dan subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Fitur hierarki saling berkaitan. Setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi maqasid syariah. Yang pertama, perbaikan jangkauan maqasid. Terdapat 3 perbaikan jangkauan maqasid. Yang pertama ada maqasid al-ammah atau general maqasid. Adalah maqasid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek darurat dalam maqasid klasik. Yang kedua, maqasid khasah atau spektif maqasid, yaitu maqasid yang terkait dengan maslahah yang ada dalam persoalan tertentu. Misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun. Yang ketiga, maqasid juz'iyah atau partial maqasid, yaitu maqasid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Maslahah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh maqasid ini adalah kebutuhan
akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Yang kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi makosid. Agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori makosid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Seperti contoh pada PPT yang sudah saya jelaskan, yang ada di sebelah kanan, terdapat beberapa contoh seperti hifz an-din, perlindungan agama, hifz al-nafs, perlindungan jiwa, hifz amal, perlindungan harta, hifz akal, perlindungan akal, dan sebagainya. Yang kelima, multidimensionality. Yang pertama, sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Yang kedua, hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Prinsip ini digunakan Jaisar Auda untuk mengkritisi akar pemikiran binary opposition di dalam hukum Islam. Yang ketiga, paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian mediatologis serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek makosid, yaitu tujuan utama hukum. Dan yang terakhir, ada perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi makosid li tafsir. Perbedaan-perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan urf harus dilihat dari perspektif makosid, dari universality of law, serta keberadaan naqs sebagainya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual. Yang terakhir adalah keenam, purposefulness. Dalam teori sistem tujuan dibedakan menjadi goal, tujuan, dan purpose, maksud. Dalam konteks ini, makosid berada dalam pengertian purpose atau al-gayah. Makosid al-syariah tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Perwujudan tujuan atau makosid menjadi tolak ukur dari validitas sebagai ijtihad tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun mazhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.